Halo, selamat datang warga 3 yang posesif. Nah, kalian pasti bingung kan? Baru masuk kok udah dibilang posesif? Waduh, Sebenarnya posesif tuh ada singkatannya loh. nih, jadi singkatan posesif itu adalah podcast seru anak Pancasila. Tahu nggak sih kenapa itu disebutnya tuh anak Pancasila? Iya, kenapa nggak anak kurikulum merdeka? Kan kita kurikulum merdeka atau nggak anak warga 3? Nah, itu nyambung juga nih. Jadi kita sebagai warga 3 di kurikulum merdeka ini, kita itu harus punya jiwa Pancasila. Gitu. Udah punya belum nih? Siap. Siap. Oke. Nah, kebetulan juga di sini hari ini kita bakal ngebahas tentang negara kita yang tercinta ini. Pokoknya adalah, tapi kita jangan buru-buru ya. Kita perkenalan dulu nih. Kira-kira warga tiga semua ini udah kenal belum sih? Mereka berdua ini siapa? Ada yang udah kenal belum ya? Kita kenalan dulu kali ya. Halo warga 3 semuanya. Perkenalkan, nama aku Salwa Dava dari kelas 11. Halo, Salwa. Satu lagi nih. Kalau aku Devi Narasida dari kelas 11 juga. Yeay. Nah, kita kan udah perkenalan nih. Kita tanya dong host kita. Kalian siapa? Emang warga 3 udah pernah kenal kalian? Harusnya Udah gak sih? Masa kalian gak kenal sama kita berdua pasti udah nih? kenal gak sih? Tapi apa harus kenal lagi nih? Bener juga sih. Harus. Oh, ya udah deh. Jadi aku ini Zalfa Alivia dari kelas 11B juga. Aku juga Freya dari kelas 11-2. Yeay. Langsung aja lagi ke pembahasannya. Oh iya, sebelumnya ini tuh merupakan podcast pertama dari kita yang dimana kita tuh hari ini bakal ngomongin tentang konstitusi negara. Waduh, episode pertama udah berat nih. Gimana kalau kita mending ngebahasnya sekte bubur diaduk sama nggak diaduk? Ini nggak bisa. Ini kita udah capek banget nih nyari materi, nyari topik. Masa mau ganti gitu aja nggak bisa. Enggak Dan sih. urut aja langsung lah. Gimana nih? Nah, buat first nih, menurut kalian sebagai orang awam, apa sih konstitusi? Kalau konstitusi menurut aku itu adalah sebuah peraturan dasar yang berada di suatu negara dan mengikat negara tersebut baik dalam peraturan-peraturan yang di atas maupun peraturan-peraturan yang di bawah gitu. Kalau menurut aku, konstitusi itu seperangkat hukum yang mengatur suatu kekuasaan dan hak-hak yang ada di dalam suatu negara. Terus konstitusi juga dibagi dua kan? Ada konstitusi tertulis sama konstitusi tidak tertulis. Wah, kalau ada yang tidak tertulis, berarti ini enggak sih konstitusi tidak tertulis gampang buat dilanggar? Maksud kalian gampang dilanggar tuh karena nggak ada hitam di atas putih kah? Menurut aku sih, oke, kita jelasin dulu deh perbedaan dari yang tertulis sama tidak tertulis. Kalau kalian bisa dengar aja nih, dari highlightnya aja tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis pastinya ada ketikannya kan, ada sebuah dokumennya dan biasanya ada fisiknya gitu kan. Terus kita bisa melihat secara lebih rinci lagi, bisa meneliti lagi dokumen-dokumen tersebut. Namun kalau misalnya tidak tertulis, pastinya hanya dari omongan satu ke omongan selanjutnya atau biasanya dari tradisi lisan gitu. Mulut ke mulut gitu ya. Iya, atau gini deh, kalian kalau misalnya di rumah kalian pasti langgar karena mama kalian kayak jangan duduk di depan pintu pemali nanti bisulan, iya kan? Sering banget ya Nah, yang kayak kayak gitu. gitu tuh nanti biasanya ya itu nanti bakal lanjut lagi ke lisan satu lisan lainnya gitu. Tapi kalau di sebuah negara yang menerapkan itu tuh negara Inggris. Gitu. Dan juga yang memiliki konstitusi tidak tertulis ini tuh belum tentu peraturan itu tuh bebas buat dilanggar atau gampang gitu loh dilanggarnya gitu. Karena kan konstitusi tidak tertulis ini bergantung pada praktek yang udah berjalan selama bertahun-tahun ya. Makanya bukan berarti konstitusi ini tuh nggak butuh penegakan atau implementasi yang kuat juga gitu. Jadi nggak bisa dilanggar. Nggak bisa. Oke. Kayak kalian masa orang tua kalian bilang jangan pulang maghrib, kalian mau nganggar? Enggak sih. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi mau baik tertulis ataupun tidak tertulis harus tetap dipatuhi.
Oke, siap. Nah, jadi kayak yang kalian tahu nih, konstitusi ini udah berubah atau berganti tuh selama 4 kali. Nah, kira-kira penyebab pergantian sampai 4 kali itu kenapa? Mau jawab nggak? Kamu aja. Gimana? Biasanya kita kan konstitusi itu ada sejak awal merdeka hingga kita sekarang saat ini. Nah, pasti kan butuh proses yang panjang. Baik itu misalnya kita waktu itu ada agresi militer, konstitusinya berubah lagi, kemudian RIS berubah lagi, terus sampai Orde Baru berubah lagi. Dan itu tuh biasanya disebabkan oleh kebutuhan atau kepentingan suatu negara tersebut gitu. Jadi gini deh, kita misalnya di kehidupan kita masing-masing kan, kita seorang generasi Z yang dimana kita hidup di zaman digitalisasi, kemudian pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang sangat pesat. Masa kita nggak mau menerima perubahan itu? Iya sih. Jadi fungsinya konstitusi mungkin berubah agar bisa menstabilkan peraturan-peraturan yang ada dan menerima perubahan yang baik, menolak perubahan yang buruk gitu. Tapi bentar deh, kan konstitusinya kan berubah. Nah, bentuk pemerintahan sama kabinetnya berubah juga nggak sih? Juga konstitusi yang berubah bukan berarti kabinet sama bentuk pemerintahannya harus berubah, karena kan kalau konstitusi ini terkait sama perubahan hak mendasar suatu negara gitu ya, terus juga sama prinsip dasar juga gitu. Makanya bentuk pemerintahan sama kabinet ini nggak harus banget gitu berubah, nggak harus dibarengi dengan perubahannya konstitusi gitu loh. Namun biasanya ada situasi di mana si perubahan konstitusi itu dapat memengaruhi struktur dari kebawahannya. Misalnya nih kayak dari parlementer ke presidensial, itu kan pasti ke bawah-bawahnya harus berubah lagi nggak sih? Karena nggak mungkin kita melanjutkan yang sebelumnya, karena harus ada perubahan yang baru gitu. Tergantung kondisi juga ya. Iya, tergantung kondisi dari pemerintahannya. Wait, tentang kabinet, kalian ngerasa gak sih kayak bingung banget dari SD kenapa kita harus ngapalin macam-macam kabinet gitu, kayak udah mah waktu SD tuh disuruh ngapalin satu-satu gitu kan, kayak Bener itu mah parah banget ya. Jadi dirubah-rubah kayak gitu. Iya, Wah, itu susah banget. susah banget ngapalin itu. Susah banget nih, itu Parah banget gak sih? parah. Ada kabinet itu bedanya cuma tulisan 1, 2, 3. Bingung ya, Iya. kebalik-balik. Dan aku mikirin itu satu orang, ternyata beda orang. Coba bayangin. Jadi tadi tuh kita kan udah bahas penyebabnya nih. Nah, kita pindahlah ke dampaknya. Nah, kira-kira ada gak sih dampak dari pengimplementasian si konstitusi yang tadi itu ke masyarakat kayak kita gini? Kalau untuk dampaknya sih pasti banyak banget ya. Konstitusi itu udah pasti mengatur kewajiban negara untuk mematuhi suatu hukum atau peraturan yang ada. Selain itu, konstitusi juga bersifat demokrasi kan. Jadi konstitusi itu dapat membebaskan kita sebagai warga negara di demokrasi itu, misalnya kayak hak kebebasan untuk beragama, hak kebebasan untuk mendapatkan sesuatu gitu, atau enggak misalnya yang cewek sekarang tuh nggak kayak patriarki dulu kan, yang cewek yang harus di bawah cowok, tapi kan sekarang cewek bisa menjadi seorang pemimpin juga kan. Emang parah banget gak sih patriarkinya? Wah, Terus kita juga ada kebebasan untuk berpendapat juga kan. Jadi nggak seolah-olah kita tuh dikekang gitu dengan adanya peraturan konstitusi ini. Nah, dari dampak positif yang tadi udah dijelasin sama Sawa, pastinya kita tuh butuh kontribusi dari masyarakat buat matuhin konstitusi itu sendiri kan. Karena percuma juga kalau kita tuh banyakin konstitusi tapi masyarakat tuh nggak mengimplementasikan gitu kan. Benar banget. Tapi gimana kalau misalnya masyarakatnya nggak mengamalkan itu? Ya udah buat negara sendiri. Emang boleh? boleh. Salah. Boleh bikin negara sendiri. Parah banget parah. Waduh. Anime itu ya, bukan anime. Spill. Dah. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ketika suatu negara ingin membuat suatu perubahan di dalam konstitusi, salah satu hal yang harus dilakukan adalah membubarkan lembaga perwakilan rakyat? Tidak sih kalau menurut saya, karena nggak semua
sesuatu tuh harus dengan cara pembubaran. Masih banyak cara-cara lain agar konstitusi tetap berjalan tapi tanpa membubarkan lembaga rakyat tersebut gitu. Apa aja coba? Yang pertama ini proses amandemen konstitusi. Nah, banyak konstitusi negara punya prosedur khusus untuk mengamandemenkan konstitusi tanpa harus membubarkan lembaga perwakilan rakyat. Dan yang kedua, konvensi konstitusi. Nah, maksudnya beberapa negara ini memilih buat mengadakan konvensi konstitusi khusus buat merancang amandemen konstitusi. Yang ketiga ini ada referendum. Maksudnya beberapa negara ini memungkinkan rakyat buat ngasih suara dalam referendum mengenai amandemen konstitusi. Nah, mengamandemenkan konstitusi biasanya merupakan proses yang hati-hati dan penting, tetapi gak selalu memerlukan pembubaran lembaga perwakilan rakyat. Prosedur yang tepat bakal tergantung sama konstitusi negara tersebut atau aturan yang berlaku pada negara tersebut. Nah, ini aku mau nanya dari sudut pandang kalian ini aja nih. Nah, walaupun kalian belum ada di masa itu, nah kira-kira konstitusi mana sih yang bisa bikin negara Indonesia itu maju? Kan tadi dibilang kita belum hidup di zaman itu. Kok nanya ke Kita kita? tahu Kita dong. kan kita nggak tahu dong. Kalian gak penasaran gitu? Iya. Wah, ini nih pantesan ya. di Indonesia nih kurang literasi tuh kayak gini nih Contohnya ada. Contohnya apa? Aduh, literasi. Gimana nih? Ada nggak? Oke, aku jawab deh ya. Keberhasilan suatu negara ini sebenarnya nggak bergantung pada konstitusi kan? Iya. Itu ya, kita tuh tetap butuh implementasian dari konstitusi ini juga gitu. Makanya kebijakan pemerintah, partisipasi masyarakat, kondisi ekonomi, sama banyak faktor lainnya yang bisa jadi penunjang buat apa namanya? Apa sih, Mak? Jadi penunjang apa nih? Ayo. Buat mendukung negara itu bisa jadi maju gitu loh. Ya, jadi intinya mendukung suatu negara. Ya, betul maksudnya. Dasar penunjang. Stop gimana penunjang? Jadi aku ketawa. Oke, relax, inhale, exhale, A few moments later. Kan kita udah denger nih dari Devina kayak gitu. Kalau menurut Awa gimana? Aku sih karena aku tinggalnya di zaman yang sekarang ya berarti UUD 1945 dong. Yang sekarang. Iya. Coba alasannya kenapa? Karena pengen? Enggak. Karena Ya, oh gitu aja. Gak boleh gitu aja sih. Harus bisa dipertanggungjawabkan gitu semua jawaban. Waduh, takut banget nih Dava. Serem juga kan UUD 1945 itu konstitusi Indonesia menjadi sebuah konstitusi yang lebih demokratis lagi kan. Yeah. Itu suatu konstitusi yang mampu menjadi panduan dasar dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa baik saat ini maupun yang akan datang. Tapi malah bisa jadi yang akan datang konstitusinya berubah lagi loh. Iya, sih, bisa jadi. banget. Itu bisa banget. Beda pemimpin, beda konstitusi. Ya kan nggak ada yang tahu Iya. kita. Nah, menurut kalian kenapa sih MPRS itu dirubah jadi MPR Orde Baru? Jadi kan perubahan dari MPRS ke MPR ini merupakan interpretasi dan pandangan rezim Orde Baru yang dipimpin sama Presiden Soekarno Iya, gitu. Ada konstitusi. terus katanya tuh pada saat itu MPRS itu tidak cocok untuk melaksanakan UUD 1945 yang baru karena kan MPRS sendiri dibuat pada saat Indonesia memerdeka dan hanya untuk mempersiapkan undang-undang saat Indonesia memerdeka. Sedangkan UUD 1945 kan berarti suatu hukum yang udah tetap gitu kan, bukan buat baru. Makanya diganti menjadi MPR Orde Baru. Gitu. Apalagi nih? Masih mau ditanya-tanya lagi atau enggak nih? Cukup aja. Satu lagi. Ya udah Oke, nih aku mau siap. nanya nih pendapat kalian ya. Bagaimana konstitusi dapat mencerminkan nilai-nilai dan aspirasi rakyat dalam suatu negara? Beberapa cara sih contohnya kayak dari pemilu, kemudian hak asasi, terus apalagi kebijakan publik dan masih banyak lagi deh. Kalau dalam demokrasi biasanya konstitusi ini mencerminkan nilai-nilai rakyatnya dari pemilu. Iya, biasanya kan waktu pemilu tuh kan aspirasi rakyat sangat-sangat didengar ya oleh para calon pemimpinnya. Nah di situ tuh kita bisa mengeluarkan aspirasi kita. Udah nih. Udah nih segitu aja. Oke, jadi makasih ya guys udah datang ke podcast kita.
Makasih. Makanan gitu atau apa? Waduh, Itu di belakang layar aja kali ya. Enggak. kalian masih mau nih? ditanya-tanya. Masih minat banget nih kayaknya. Aduh, boleh? Boleh. Oke, apa? Nggak ada. Ya udah. Udah segitu aja. Jadi makasih udah datang ke podcast kita dan untuk semua warga 3 yang udah nonton. Makasih banyak. Stay safe, stay healthy. Makasih. Makasih. Bye bye.